Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar peternakan teman-teman semua? Apakah sudah terjual semua kambing penggemukannya, atau malah belum terjual di hari-hari ini atau di minggu ini? Nah, untuk teman-teman yang saat ini belum menjual kambing penggemukannya, untuk teman-teman penonton, jangan lupa tonton sampai selesai, karena saya akan memberikan informasi penting untuk penjualan di Idul Adha H-15 sampai H-7. Karena di sini banyak sekali teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara menjual atau terpaksa menjual tapi akhirnya rugi dan akhirnya tertipu. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Oke teman-teman, di Lebaran Idul Adha H-15 itu seharusnya teman-teman sudah menjual kambing penggemukannya. Jadi H-15 sampai di H-7 itu seharusnya teman-teman sudah menjual ternaknya. Ya, kenapa H-15 sampai di H-7 harus kandang ini harus kosong, harus sudah terjual kambingnya, khusus untuk penggemukan ya. Karena biasanya kalau sudah mendekati Idul Adha, harga kambing otomatis anjlok. Karena ini biasanya yang dibaca peluang-peluang ini oleh para pemain atau para pembeli, para tengkulak, para bos-bos, para pengirim. Itu kalau sudah mendekati Idul Adha itu terpaksa pasti dijual. Nah, kalau ada peternak yang tidak mau menjual karena tidak ada yang membeli, harganya tidak cocok, otomatis akan dipelihara selama setahun kemudian dan dijual kembali di Idul Adha tahun depannya. Ini otomatis akan menambah pakan, menambah biaya kos pakan, akan menambah tenaga dan energi lagi untuk memberi pakan kalau pakannya serba ngarit, serba manual. Nah gitu. Kalau yang pakannya serba beli, otomatis kos pakannya meningkat. Nah ini yang akan mengalami kerugian adalah peternak itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara menjual ternak kambing kita ini ya, terutama untuk penggemukan jantan seperti ini untuk kambing kurban, adalah usahakan menjualnya itu di H-15 sampai di H-10, karena itu puncak-puncaknya jual beli, harganya masih mahal-mahalnya, masih bagus-bagusnya, dan rata-rata pembeli atau pengepul ini belum memenuhi kuota stoknya begitu. Tapi kalau sudah di H-7, H-2, H-3, H-4 di hari Idul Adha, biasanya stok sudah banyak di mereka di penjual-penjual itu. Makanya dia membelinya juga terpaksa. Kalau mau murah ya saya beli, kalau nggak mau murah ya terserah, nggak tak beli. Nah, gitu prinsip penjual, pembeli atau tengkulak atau bos atau pengirim, begitu teman-teman. Nah untuk peternak ya, momen-momen ini harus diketahui, cara-cara ini harus diketahui. Kenapa? Agar tidak terjadi kerugian. Kemudian bagaimana cara transaksinya? Transaksinya usahakan dibayar cash atau dibayar lunas atau dibayar kontan. Kenapa? Karena peternak itu merawatnya jangka waktunya panjang, 6 bulan sampai 1 tahun dipelihara. Kalau yang tradisional ngaritnya ya menghabiskan energi, tenaga, dan modal. Kalau yang penggemukan semua serba beli, otomatis modalnya lebih mahal, lebih banyak. Nah itu, jadi jangan sampai diabaikan cara transaksi ini. Transaksinya bagaimana? Yaitu dijual kontan. Kalau tidak memiliki bos, sebaiknya dijual setiap hari. Laku 1 ya dijual 1, laku 2 dijual 2, terus begitu. Jadi tidak harus contoh 50 ekor atau 100 ekor dijual total hari ini, jangan.
Kalau gitu nanti teman-teman akan mengalami yang namanya kendala. Itu kecuali kalau memang ada bos atau ada pembeli yang berani membeli root atau memanen root total gitu, nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau tidak mampu, tidak ada penjual yang berani memborong, sebaiknya dimulai dijual, diecer dari H-15 begitu. Jadi ya H-15 Idul Adha itu harganya masih bagus-bagusnya. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau ada teman-teman pedagang atau bos, ada tengkulak atau pengirim atau pemotong ya, yang ingin datang ke tempat teman-teman semua, berani beli dengan harga yang disepakati, kemudian bayarnya itu setelah kurban, setelah Idul Kurban, setelah pemotongan, sebaiknya teman-teman lihat-lihat siapa pembelinya, kenal atau tidak, amanah atau tidak. Nah, nanti kalau tidak amanah, takutnya kalau si pembeli ini bangkrut atau si pembeli ini nanti ujung-ujungnya ditipu oleh orang lain, kan karena pembeli-pembeli di kampung ini ya, itu ngirimnya ke Jakarta, ke Batam, ke Bangka, ya intinya ke seberang. Nah, bos-bos yang di sana itu tidak memberikan uang kontan atau tidak membeli kontan kepada pembeli yang belinya di peternak itu. Jadi pembeli dari kita itu hanya sebagai orang kedua. Orang ketiganya adalah bos-bos yang ada di seberang sana. Nah, kalau yang menghutang ke kita tadi, bos yang beli ke kita tadi itu, ke peternak tadi itu rugi, otomatis kita sebagai peternak itu pun rugi. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini harus diwaspadai, harus dimengerti sekali, harus dipahami bahwa penjualan itu utamakan yang kenal, yang amanah. Kalaupun nanti ada selip hitungan transaksi, sebaiknya ada MOU atau perjanjian. Kalau selip, kalau nanti telat, bagaimana konsekuensinya, seperti itu teman-teman. Kemudian informasi yang kedua adalah apa yang harus dilakukan oleh peternak di saat menjelang Idul Adha seperti ini. Karena kalau untuk penjualan otomatis sudah kita bahas di awal. Nah, yang kedua adalah saat menjelang Idul Adha ini konsentrasi semua pedagang, semua peternak itu pasti menjual kambing Idul Adha-nya. Nah, di saat orang konsentrasi ke situ, penjual konsentrasi ke situ, kita konsentrasinya ke pembelian kambing jantan untuk pengebokan dibongkar tahun depan. Gitu teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, kambing kecil-kecil seperti ini, semua orang pasti tidak fokus ke sini. Semua orang pasti fokusnya ke kurbanan. Nah, kambing-kambing kecil-kecil seperti ini biasanya dilupakan oleh para pemain kambing, para pengebok kambing, begitu ya. Nah, ini nanti kalau setelah Idul Adha, biasanya H+1 bulan atau 1 bulan setelah kurbanan, ini harganya mahal sekali, bisa sampai di harga 15 sampai 16 gitu teman-teman. Tapi kalau untuk saat ini paling mungkin hanya di harga kurang lebih di 11 atau 12 gitu. Tapi kalau yang kecil seperti ini, yang kepala putih ini, merah putih ini, cuman di harga 1.000 untuk saat ini. Nah, di video-video saya di minggu kemarin itu saya review ini harga cuman 1.000-an seperti ini teman-teman ya, hanya 1.000-an. Dan yang seperti ini hanya kurang lebih masih di harga 18. Nah, seperti ini masih harga 18 ya. Seperti itu teman-teman. Tapi yang teman-teman harus ketahui adalah saat pembelian bibitan seperti ini harus kambing sehat, karena ini akan digemukkan. Begitu teman-teman. Ini akan kita bongkar nanti Idul Adha
tahun depan. Nah, kenapa kok belanjanya harus hari ini sebelum Idul Adha? Karena di saat Idul Adha itu rata-rata kambing jantan untuk bok-bokan itu harganya ya tidak stabil. Harganya pasti murah dibanding nanti setelah Idul Adha. Karena di Idul Adha, setelah Idul Adha itu semua peternak penggemukan itu rata-rata mencari bibitan, mencari bahan bok untuk digemukkan, dibongkar tahun depan. Bisa dipahami ya? Setelah Idul Adha rata-rata semua peternak penggemukan itu fokus mencari bibitan untuk dibesarkan, untuk digemukkan, dibongkar tahun depan. Paham ya? Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah menjual kambing yang untuk kurbanan, yang sudah jadi duit, yang sudah memiliki saldo, sebaiknya cepat dibelikan kambing seperti ini ya. Ini harganya 1 juta sampai di 1.200.000. Nah, seperti itu. Nah, karena harga itu naik turun, maka sebaiknya saat harga masih di bawah, teman-teman harus cepat-cepat belanja. Begitu. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Dan di mana saya harus bisa beli harga yang 1 juta sampai 1.200.000 untuk kambing jantan, Mas? Pertanyaannya teman-teman pasti begitu. Nah, teman-teman boleh kunjungi video-video saya yang lain yang tentang jual beli ya. Jadi video yang khusus untuk jual beli. Di sini saya tidak mempromosikan. Kenapa? Karena ini video edukasi tentang penjualan kambing, bukan tentang menjual kambing, tapi cara penjualan kambing untuk Idul Adha. Begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin membutuhkan yang harga 1000-an sampai harga 1.500 ada di video-video kita sebelumnya. Nah, di sana ada kontak personnya, bisa hubungi langsung. Nah, begitu teman-teman. Jadi memang setelah Idul Adha itu semua peternak fokusnya di penggemukan kambing jantan untuk pengisian kandangnya. Kemudian yang memang memiliki space waktu yang panjang itu biasanya membelinya jantan dan betina. Bisa betina di harga yang 750, juga bisa di jantan yang harga 1000 sampai di 1.500 guna digemukkan bongkar tahun depan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini harus teman-teman ketahui. Oke, bisa dipahami ya. Oke teman-teman, untuk kalian yang kandang kambingnya ingin kami review, silahkan inbox di Indra Palupi Channel ya. Inbox di IPC Facebook kami. Alamat lengkap, nomor WA nanti teman-teman akan saya telepon dan akan saya kunjungi kandangnya dan akan saya review. Bisa saya promosikan dagangan teman-teman semua. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ciri-ciri yang bagus untuk digemukkan sebagai kambing penggemukan itu apa, Mas Indra? Pertama, kambingnya harus sehat. Ya, pertama kambingnya harus sehat, tidak layu. Tidak layu itu tidak lentruk ya. Matanya harus jernih. Kemudian tulang-tulangannya harus besar. Kemudian tidak sakit-sakitan ya, tidak sakit-sakitan, tidak gudikan begitu ya. Jadi tidak cacat gitu ya. Tanduknya tidak patah. Testisnya atau buah jakarnya itu usahakan 2. Nah, ini ciri-ciri yang teman-teman harus ketahui supaya saat nanti panen Idul Adha teman-teman tidak mengalami kendala saat penjualan. Nah, seperti itu. Kemudian saat teman-teman sudah membeli bibitan ini, teman-teman sampai di rumah itu biasanya teman-teman harus lakukan. Pertama, pemberian obat cacing, itu yang paling penting ya. Pemberian obat cacing, obat mata, kemudian diberikan vitamin ya, suntik vitamin. Setelah itu dimandikan. Dimandikan dengan menggunakan fastak atau sejenisnya
setelah kering baru dimasukkan ke dalam kandang. Gitu teman-teman ya. Agar saat nanti kita pelihara kambingnya cepat besar, sehat dan cepat gemuk ya. Jadi tahun depan saat kita menjual kita puas. Begitu teman-teman ya. Ya mungkin hanya sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau kurang berkenan ya mohon dimaafkan, karena kami tidak mau teman-teman peternak semua mengalami yang namanya kerugian. Beda dengan peternak yang benar-benar mandiri. Apa itu peternak mandiri? Peternak mandiri adalah peternak yang tidak tergantung dengan bakul. Contohnya dia punya komunitas kurban, jadi penjualnya ke sana. Kemudian punya lapak sendiri di kota atau di mana, ya, punya lapak sendiri, lapak kurban yang nanti akan di situ akan diecer di suatu tempat lapak kurban, ya. Kemudian ada komunitas masjid, begitu. Semoga informasi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.